Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dengan Anda. Bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua video di channel ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Indonesia yang kita cintai ini adalah negara yang tentunya besar, bangsa yang besar, dan menjadi satu-satunya negara berbentuk kepulauan yang terbesar di dunia. Dulu Indonesia kita tercinta ini disebut dengan istilah Nusantara, di mana pada waktu itu banyak sekali bangsa-bangsa dari mancanegara yang tertarik untuk berbisnis, berdagang di negara tercinta kita ini. Banyak sekali bangsa-bangsa asing yang tertarik dengan rempah-rempah dan kesuburan tanah Indonesia. Itulah yang menyebabkan Indonesia juga disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Kemudian pada abad modern Indonesia ini sempat dijajah oleh beberapa bangsa asing. Ada Portugis, Inggris, Belanda, dan bahkan Asia juga ada Jepang yang sempat menjajah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya untuk mendapat sebuah kemerdekaan Indonesia butuh perjuangan yang sangat panjang, butuh pengorbanan yang sangat banyak, dan tentunya banyak sekali pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan kita wajib berbangga akan hal itu. Banyak sekali narasi-narasi perjuangan, kisah-kisah perjuangan yang bisa membuat kita terkagum-kagum kepada pahlawan yang sudah mendahului kita. Termasuk juga persenjataan orang Indonesia di zaman dahulu sangat sederhana. Karena memang Indonesia sebelum menjadi negara kesatuan adalah kerajaan-kerajaan kecil yang tentunya memiliki wilayah-wilayah yang berbeda. Akhirnya ketika bangsa penjajah datang, Indonesia sudah mulai sadar dan bersatu untuk menyatukan barisan, mengusir para penjajah yang ingin mengganggu ketentraman republik ini. Nah, senjata-senjata yang digunakan oleh orang Indonesia itu dulunya adalah sangat-sangat sederhana. Kita mengenal bagaimana di Indonesia itu ada berbagai macam senjata-senjata tradisional khas daerahnya. Ada celurit, ada badik, ada golok, dan seterusnya. Tetapi simbol kemerdekaan atau simbol senjata kemerdekaan orang Indonesia adalah sebuah senjata yang mana senjata ini sangat ampuh dan ditakuti oleh penjajah. Senjata yang bernama bambu runcing. Lantas kenapa sih bambu runcing ini sangat identik dengan bangsa Indonesia? Siapa yang pertama kali mencetuskan untuk senjata bambu runcing ini? Dan benarkah bambu runcing ini ternyata ditakuti oleh bangsa penjajah? Ini akan kita coba kaji di episode kali ini. Ayo kita kenalan dengan bambu runcing. Putar dulu intronya. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika mendengar kata bambu runcing? Tentu kalau kita mendengar kata ini, sekilas kita akan teringat kepada sebuah senjata khas Indonesia yang berbentuk bambu panjang kemudian runcing di ujungnya. Dan biasanya digunakan untuk persenjataan di zaman dahulu. Kemudian biasanya bambu runcing ini ada bendera merah putih yang tertanam atau dipasang di bambu runcing tersebut. Bambu runcing merupakan sebuah simbol keberanian, simbol perlawanan orang Indonesia, simbol bagaimana orang Indonesia mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan republik kita tercinta ini. Tentu bambu runcing ini bukan hanya sebuah senjata, tetapi melainkan sebuah lambang serta simbol keberanian dan simbol-simbol yang lain untuk mengusir penjajah dari negara tercinta kita ini. Nah, jadi begini, orang Indonesia itu dulunya adalah orang-orang yang tentunya banyak sekali bergelut di dunia-dunia persenjataan. Ya, kita mengenal bahwa orang Indonesia zaman dahulu terkenal dengan keris, kemudian ada golok, bahkan di setiap daerah di Indonesia memiliki senjata-senjata khas seperti celurit dari Madura, kemudian golok dan lain sebagainya.
Indonesia sebelum kemerdekaan disebut dengan Nusantara atau disebut dengan Kepulauan Nusantara, karena memang Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan selain itu juga disebut dengan Zamrud Khatulistiwa karena memang Indonesia ini tanahnya subur, dan hal ini menarik kepada bangsa-bangsa yang lain untuk singgah ke Indonesia. Ada Portugis, ada Belanda, ada Inggris, dan juga ada Jepang yang pada akhirnya mereka menjadi bangsa penjajah dan menjajah di negara tercinta ini. Narasi yang beredar, mereka menjajah sekitar 350 tahun atau 3,5 abad. Dan tentunya waktu itu tidak sebentar. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia zaman dulu ketika mereka berperang. Tentunya mereka menggunakan taktik peperangan yang sangat sederhana. Mereka juga menggunakan senjata-senjata api dan juga senjata tradisional untuk mengusir para penjajah. Tetapi karena pada waktu itu, mohon maaf, teknologi di Indonesia masih sangat minim, belum berkembang. Mereka dalam tanda kutip orang Indonesia, orang pribuminya banyak yang buta huruf. Kemudian pendidikannya juga ala kadarnya, karena memang orang-orang zaman dahulu di masa penjajahan bangsa Eropa, ada kasta yang berlaku di Indonesia ini. Orang yang tentunya memiliki peranan penting atau orang yang berpengaruh bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi kalau orang-orang biasa, mereka tidak dianjurkan untuk melanjutkan sekolah. Hanya orang-orang tertentu di kalangan kelas elit dan atas yang bisa melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Hal inilah yang membuat kadang-kadang orang-orang di daerah pedalaman, orang-orang pedesaan memiliki semacam stigma yang seperti ini, karena ini memang peninggalan bangsa Eropa. Nah, kita kembali lagi kepada senjata khas bambu runcing yang digunakan oleh orang Indonesia ketika melawan penjajahan. Sebetulnya siapa yang pertama kali mencetuskan ada senjata bambu runcing ini? Karena secara persenjataan bambu runcing tentunya sangat sederhana, sangat simpel jika dibandingkan dengan persenjataan orang-orang Eropa yang sudah modern, sudah berupa senjata api dan segala macamnya itu. Bambu runcing ini ternyata dipelopori dan diprakarsai oleh seorang ulama besar dari daerah Temanggung, ya, dari daerah Temanggung, Jawa Tengah, bernama Kiai Subeki. Kiai Subeki ini merupakan seorang ulama besar dan beliau tinggal di pesantren, dan tentunya banyak sekali para ulama yang tentunya sangat berkontribusi besar terhadap perjuangan Republik Indonesia ini. Tentu kita jangan sampai melupakan peran besar ulama ini, karena tanpa peran ulama kita nggak bisa merdeka. Ulama ini sangat sentral kedudukannya, pemikirannya, sumbangsihnya terhadap kemerdekaan Republik tercinta ini. Jadi Kiai Subeki ini adalah seorang kiai yang ada di Temanggung, di daerah Temanggung begitu, di Jawa Tengah, dan beliau tinggal di pondok pesantren. Pada waktu itu Kiai Subeki ini adalah kiai yang tentunya sangat berjiwa nasionalis, dan pada waktu itu para santrinya juga ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Kiai Subeki ini konon hidup di tahun antara 1800-an hingga awal 1900-an. Dan pada waktu itu Belanda juga masih sangat kuat di Indonesia. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Karena memang persenjataan orang Indonesia pada waktu itu terkhusus di pondok pesantren ketika Kiai Subeki ini memimpin, karena memang beliau pengasuhnya. Jadi beliau itu berinisiatif untuk membuat sebuah senjata yang memang senjata ini merupakan sebuah simbol dan perlawanan serta keberanian orang Indonesia untuk melawan penjajah. Akhirnya beliau mengambil sebatang bambu, kemudian diruncingkan di ujungnya dan diberi cairan. Konon cairan tersebut adalah racun untuk membuat efek samping ketika ada orang yang terkena dari serangan senjata bambu runcing ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya bambu runcing ini ternyata digunakan oleh para santri dan orang-orang sekitar ketika mereka ikut berjuang, ikut berperang melawan penjajah pada waktu itu. Dan apa yang terjadi berikutnya, ternyata efek dari bambu runcing ini ternyata bisa sangat efektif dan juga bisa dikatakan mematikan, sekaligus bisa menakutkan pasukan Belanda pada waktu itu. Kenapa? Karena orang Belanda pada waktu itu
berpikir lebih baik kita terkena peluru daripada terkena bambu runcing. Kenapa? Karena bambu runcing itu satu, dia tidak punya suara, kemudian tidak bisa terdeteksi. Jadi dia adalah senjata jarak dekat, tetapi jangan melihat jarak dekatnya. Racun yang ada di ujung runcingan bambu runcing itu ternyata sangat mematikan, dan orang jika terkena serangan bambu runcing pada waktu itu bisa infeksi. Kalau peluru bisa diobati, tapi kalau bambu runcing nggak bisa. Dia bisa membunuh secara perlahan-lahan karena akibat infeksi yang ditimbulkan dari bambu sekaligus cairan racun yang dioleskan di ujung runcingan bambu tersebut. Nah, hal inilah yang kemudian ditakuti oleh pasukan Belanda. Jadi betapa jeniusnya Kiai Subeki di tahun 1800-an sudah memikirkan senjata yang sangat mematikan. Ya, bambu runcing ini tentunya tidak sembarang bambu yang dipilih. Ya, ada beberapa kriteria yang tentunya bisa masuk kepada bambu runcing. Satu, bambunya harus lurus. Kemudian bambunya harus ringan. Kemudian bambunya harus kuat. Kenapa demikian? Karena kalau bambunya nggak lurus, ketika mereka ingin melemparkan, ya tentunya tidak tepat sasaran. Dan harus ringan, kalau nggak ringan berat. Kemudian juga harus bisa dipegang oleh tangan yang tentunya bisa terlatih. Ya, orang nggak sembarangan, harus terlatih terlebih dahulu ketika ingin menggunakan bambu runcing ini. Kemudian waktu berlalu, zaman juga berganti, perlahan bambu runcing sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, dan orang-orang pada waktu itu sudah mulai belajar senjata api, dan mulai banyak senjata api yang beredar di Indonesia, dan tentunya senjatanya memang rampasan perang. Akhirnya ketika tanggal 10 November tahun 1945, tepatnya di Hari Pahlawan pada waktu itu, bambu runcing ini kembali diperkenalkan lagi untuk memupuk keberanian bangsa Indonesia sebagai bukti bahwa bambu runcing ini dulu pernah ditakuti oleh orang Belanda. Dan ketika Hari Pahlawan, bambu runcing kembali digunakan bukan hanya sebagai senjata, tetapi untuk pelecut semangat, untuk simbol perlawanan, dan untuk simbol keberanian bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang remeh-temeh, tetapi bangsa yang besar, yang tidak takut serta tidak gentar terhadap para penjajah yang pada waktu itu mengganggu ketertiban kita. Akhirnya bambu runcing pada waktu itu digaungkan kembali, dan sampai sekarang pun bambu runcing tetap dikenal sebagai senjata yang ampuh, yang tentunya sangat ditakuti oleh pasukan Belanda. Jadi kita harus berterima kasih kepada sosok Kiai Subeki, seorang ulama dari daerah Temanggung, Jawa Tengah, yang pertama kali memproklamirkan bahwa bambu runcing ini adalah senjata yang tidak hanya senjata, tetapi bagaimana senjata ini bisa membuat orang ketar-ketir, orang Belanda takut. Dan senjata ini adalah simbol perlawanan, simbol keberanian, simbol kebesaran bangsa Indonesia. Kalau bangsa kita ini bukan hanya bangsa yang kecil, tetapi bangsa yang tidak bisa diremehkan. Karena walaupun seperti ini, bangsa Indonesia memiliki semangat juang untuk terus mempertahankan kemerdekaannya. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, wajib berbangga dan wajib tahu serta mempertahankan bagaimana bambu runcing ini agar tidak bisa dilupakan oleh generasi setelah kita. Mudah-mudahan kita selalu tertanam jiwa nasionalisme dalam diri kita dan tidak melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Terima kasih kepada seluruh pahlawanku yang ternyata selama ini kita melupakan. Mari kita terus berupaya untuk mencintai Republik ini. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Apabila ada salah-salah kata atau ada keterangan yang kurang lengkap, silahkan kritik dan saran tetap saya tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.